Masker, apa kabarmu hari ini? Dua tahun lebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 dengan segala duka dan penderitaan manusia agaknya akan menjadi catatan sejarah dunia dalam bidang kesehatan. Pandemi COVID-19 yang dikatakan bencana non-alam akan menjadi ingatan tersendiri di seluruh belahan dunia. Virus yang disebut berawal dari Wuhan, negeri Tiongkok itu melanda tidak saja keselamatan manusia, namun juga sempat membuat dan memporak-porandakan aktivitas perekonomian dunia ketika berbagai industri dan perdagangan anjlok akibat batasan aktivitas dan lockdown. Badan Kesehatan Dunia WHO menganjurkan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Lalu, gerakan vaksinasi dengan produk vaksin dari beberapa negara dengan vaksin dosis 1 lanjut ke dosis 2. Sementara virus corona dalam perkembangannya sejak varian Alpha, Beta, Gamma sampai varian Delta yang paling menggemparkan dan menggoncang dunia. Kemudian gelombang ketiga varian Omicron yang diantisipasi dengan vaksin dosis 3 yang disebut booster. Di Indonesia, gencarnya vaksinasi dengan target 70% dari jumlah penduduk masih terus dilakukan. Hasilnya, memasuki Hari Raya Idul Fitri 2022, pemerintah membolehkan mudik lebaran dengan syarat sudah vaksin 3 kali setelah 2 lebaran sebelumnya dilarang mudik pulang kampung. Pemerintah memberi sinyal lepas lebaran 2022 tidak terjadi lonjakan kasus COVID, dalam arti pandemi dapat ditekan dan dikendalikan. Delapan 18 Mei 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan boleh melepas masker pada ruang terbuka dan yang tidak menimbulkan kerumunan orang banyak. Bebas tidak pakai masker tentu disambut gembira oleh masyarakat. Ketika anjuran tetap memakai masker diberlakukan, masih juga ada masyarakat yang tidak hendak memakai masker, bahkan ada yang anti vaksinasi. Sesungguhnya, tanpa pernyataan pemerintah pun, masyarakat memang sudah jenuh dan bosan dengan masker, meski sempat juga dilakukan razia justisi soal masker. Sekali lagi, bebas masker adalah pertanda menurunnya level pandemi dan diharapkan pula segera hilang dan punah dari muka bumi, agar tatanan dunia kembali bagai sebelum pandemi COVID-19. Masker pun telah menyisakan cerita tersendiri di tengah kehidupan. Masker medis, masker kain dengan aneka bentuk dan warna yang sempat langka dan mahal. Hari ini dijual 3.000. Dengan terkendalinya kasus COVID dan pernyataan pemerintah boleh tidak pakai masker di ruang terbuka, namun tetap pakai masker dalam aktivitas di ruang tertutup.
Program vaksinasi masih akan terus dilakukan, terutama vaksin booster. Pertanyaannya, masih perlukah razia justisi bagi orang yang tidak pakai masker seperti di jalan raya dengan alasan protokol kesehatan? Begitulah akhirnya masker yang pada awal merebaknya virus corona sempat menjadi barang langka, bahkan dijual dengan harga mencapai 10-15 ribu rupiah per helai. Hari ini dibagi secara gratis. Selamat tinggal masker belum tentu, karena varian virus corona ini sudah berulang kali bermutasi dengan karakter yang spesifik dan berbeda, atau mungkin virus penyakit lain pula datang melanda. Bila benar pandemi COVID akan berhenti, tentu akan menjadi momen baru kembali seperti dulu ketika orang-orang bebas hilir mudik tanpa batasan, tanpa masker, tanpa PCR atau antigen, tanpa rasa was-was dan cemas akibat tertular wabah penyakit yang menelan jutaan korban manusia di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka terbukti kerja keras pemerintah menggencarkan vaksinasi di negeri ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Disebutkan data saat ini, program vaksinasi dosis 1 mencapai 180 juta, dosis 2 160 juta, dan vaksin 3 booster sekitar 43 juta. Anjuran hidup dengan protokol kesehatan jangan diartikan hanya sebatas untuk virus COVID-19. Hidup dengan perilaku sehat dalam lingkungan yang sehat adalah modal dasar menuju kehidupan dengan rasa nyaman tanpa ketakutan tertular wabah penyakit. Masker, apa kabarmu hari ini? Apakah akan menjadi sesuatu yang mengingatkan jagat dunia tentang virus corona COVID-19?
dan mengisi memori manusia semua orang, mulai dari lanjut usia sampai bocah kecil yang menyebut masker sebagai topeng mainan. Akhirnya, yang menjadi harapan adalah tidak hanya masker yang tergusur, virus corona COVID-19 dengan segala dampaknya pun dapat pula terkubur. Edi Prambudi, Tim Produksi dan Dokumentasi N2S TV.